judulnya Bangkit dan Jadi Teranglah. Nah, jadi saya baca aja. Jadi disampaikan di sini dalam pendahuluannya adalah tentunya kita semua berharap agar tahun yang baru ini menjadi tahun yang bersinar. Jangan takut, karena pagi ini Tuhan memanggil kita bukan saja untuk berharap saja, tapi jauh lebih dari itu, yaitu mengalami pernyataan janjinya dalam iman dan pengharapan kita semua. Nah, puji Tuhan, di hari kedua bulan Januari 2024 ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 60 ayat pertama yang kemarin juga saya sampaikan kepada kita. Nah, Yesaya 60 ayat 1 itu dalam beberapa versi. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem, sebab terang keselamatanmu sudah datang, Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Ini BIS ya, versi BIS. Nah, bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Versinya MILT. Dan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini terjemahan baru ya, yang kalau kita buka Alkitab kita ini mungkin yang ketemunya. Nah, sebelumnya kita ada di dalam Efesus 5, 14, 15 tahun yang lalu ya, ini kan bangkitlah, jadilah pemenang. Nah, terus kita masuk di dalam yang topik hari ini, yaitu bangkitlah menjadi teranglah. Nah, untuk memahami teks dari pasal Yesaya 60 ayat 1-3 ini, maka dipandang perlu kita pelajari bersama latar belakang daripada pasal ini. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari latar belakang pasal atau kitab ini, kita terhindar dari berbagai dugaan, prasangka, ide, gagasan yang asing, karena tidak sesuai dengan maksud dari teks atau ayat yang diamanatkan oleh Roh Kudus kepada penulis, khususnya kitab Yesaya. Jadi memang kita kalau mempelajari pasal daripada atau ayat dari Alkitab itu, kita cek dulu latar belakangnya supaya kita tidak salah atau kita tidak ide daripada penulisan itu yang oleh penulis terima pada waktu dia menuliskan itu, minimal kita bisa pahami dulu ide latar belakangnya. Nah, kemudian karena setiap penafsiran harus sesuai dengan prinsip hermeneutik yang alkitabiah, yakni siapapun kita harus memperhatikan latar belakang sejarah kitab, budaya, bahasa, dan geografi yang ada dalam berita yang disampaikan penulis kitab itu pada masa lampau. Nah, tentunya kan kitab-kitab ini ditulis pada masa lampau, bukan pada masa kini. Di penulisan kitab dalam Alkitab ditulis dalam kerangka waktu, ada waktunya, ada tempatnya, dan budayanya tentunya tidak sama dengan waktu dan tempat dan budaya dan bahasa yang dimiliki oleh kita yang menafsirkan itu sebagai penafsir modern. Nah, untuk itu setiap penafsir harus betul-betul memahami dunia Alkitab untuk dapat mengerti keadaan dan maksud asli ayat, perikop, buku, atau kitab itu ditulis. Nah, itu sebabnya ketika kita sebelum-sebelumnya itu, kita lihat dulu perikopnya. Perikopnya ditulis seperti apa, itu adalah maksud secara keseluruhan. Nah, dan selanjutnya latar belakang kitab Yesaya yang tadi kita baca, kita lihat dulu beberapa latar belakangnya. Nah, latar belakang sejarah dari pelayanan nubuatan Yesaya, anak Amos, adalah Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, dalam Yesaya 1 ayat 1. Nah, kemudian Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi, dan Hizkia pada 687 sebelum Masehi. Jadi masa 740 sampai dengan 687, karena kalau sebelum Masehi itu mundur tahunnya.
Nah, berarti pelayanan saya itu kira-kira 53 tahun. 740 kurang 687 itu 53 tahun. Nah, menurut tradisi Yahudi, Yesaya itu mati syahid dengan digergaji bagi dua. Nah, ini baru kita ngerti juga ini ya, bahwa ternyata Yesaya itu matinya dibagi dua, digergaji oleh Raja Manasye, putra dari Hizkia yang jahat. Nah, jadi ternyata dia digergaji oleh Raja Manasye. Nah, ini kita baru tahu dari latar belakangnya. Nah, pasal 60 ini ditulis Yesaya menjelang akhir hidupnya. Jadi sifat dari pasal 60 ini bersifat nubuatan mesianik tentang pemeliharaan Tuhan atas bangsa Yehuda pasca pembuangan di Babel tahun 539 sebelum Masehi. Nah, jadi melalui Yesaya Allah menyatakan kasih-Nya, perhatiannya kepada kerajaan Yehuda bahwa meskipun keadaan mereka terpuruk, bahkan sepertinya tidak ada harapan sedikit pun, namun Allah melalui Nabi Yesaya berjanji memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya. Dengan demikian pengenapan nubuatan pasal 60 ini tergenapi 160 tahun kemudian, di tahun 700 sebelum Masehi, setelah orang Israel bebas daripada pembuangan. Nah, selanjutnya, masih di dalam latar belakang, hebatnya bahwa nubuatan ini disampaikan Yesaya 100 tahun lebih sebelum Yeremia menubuatkan tentang pengenapan nubuatan 70 tahun periode pembuangan di Babel, yang pada gilirannya Allah akan memulihkan kaum Yehuda pasca penawanan mereka oleh Raja Nebukadnezar di Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pasal 60 ini adalah nubuatan Yesaya tentang yang pertama pemulihan Israel pasca pembuangan di Babilonia. Nah, namun digenapinya pada tahun 535. Jadi dari tahun 605 sampai dengan 535. Nah, rombongan pertama 535 sebelum Masehi, Zerubabel. Nah, waktu rombongan pertama kembali dari pembuangan ke Yerusalem adalah Zerubabel. Zerubabel ini bupati Yehuda, Zerubabel bin Shealtiel, Esra, dan Nehemia. Kita tahu Nehemia adalah orang yang berdoa untuk pembangunan Bait Suci dan mengumpulkan banyak sembahan. Nah, yang kedua, nubuatan Yesaya ini tentang kedatangan Kristus pertama sebagai terang dunia atau juru selamat dunia. Nah, itu dia. Jadi kata bangkitlah, jadilah terang itu sebenarnya itu waktu itu disampaikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya tentang pemulihan Israel dan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai terang dunia. Nah, dan penggenapan nubuatan terjadi 740 tahun kemudian, di mana Yesus lahir di Bethlehem dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua. Ini sebenarnya memang Alkitab kita ini luar biasa. Jadi selalu ada nubuatannya, tapi nubuatannya itu tentang saat yang dalam tempo akan datang. Maksudnya cepat, tapi ada juga yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi bayangkan ternyata nubuatan tentang bangkitlah, jadilah terang itu atau kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu itu terjadi pada masa 100 tahun tentang pemulihan Israel. Tapi juga terjadi 740 tahun kemudian tentang kedatangan Kristus. Jadi begitu luasnya ternyata setiap nubuatan itu. Nah, kita masuk ke dalam pengertian secara harafiah dari kata bangkit. Jadi apa yang disampaikan dari kata bangkit. Nah, saya kemarin khotbahkan juga pengertian kata bangkit, tapi agak berbeda, cuman agak mirip-mirip juga dengan apa yang kemarin pagi saya khotbahkan. Nah, pertama, bangun dari tidur.
Itu bangkit pasti bangun dari tidur. Beberapa ayat memang berbicara tentang bangun dari tidur. Yang kedua, duduk lalu berdiri. Nah, bangun dari duduk lalu berdiri. Jadi dari tidur, dari duduk. Nah, yang kedua bangun dari kematian atau hidup kembali. Jadi bangun dari tidur, bangun dari duduk lalu berdiri, kemudian bangun dari kematian atau hidup kembali. Nah, pengertian bangkit itu ada beberapa sumber. Kata bangkit mengandung arti bangkit dari posisi duduk, bangkit dari tidur, bangkit dari kejatuhan, bangkit dari kematian. Yang intinya itu adalah bangkit dari posisi rendah untuk berdiri berada di posisi yang tinggi. Jadi tentunya bangkit itu lebih tinggi posisinya dari posisi sebelumnya. Nah, bangkit itu dari kelemahan menjadi kekuatan. Bangkit dari keterpurukan menjadi kemenangan. Nah, ini ada beberapa pengertian bangkitnya. Nah, kemudian mengapa harus bangkit dan menjadi terang? Nah, ini kan pertanyaan bagi diri sendiri. Kenapa kita harus bangkit? Di dalam ayat pertama tadi dikatakan, sebab terang keselamatanmu sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya, di ayat yang kedua dari versi BS. Bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata atasmu. Nah, ini dia. Dan beberapa syarat menjadi terang. Sudah lahir baru dalam Titus 3 ayat yang kelima. Hati dan pikirannya sudah disinari oleh terang Kristus di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Sudah mengalami pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus, Efesus 5 ayat 18. Nah, ini adalah beberapa menjadi syarat supaya kita menjadi terang. Yang pertama pasti memang sudah lahir baru, orang yang sudah meninggalkan dosanya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, hati dan pikirannya disinari oleh terang Kristus. Nah, jiwanya, pikiran kita sudah diterangi oleh terang Kristus. Nah, sudah mengalami pengurapan dan kepenuhan oleh Kudus. Nah, ini artinya Tuhan mengurapi kita untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Kita mau dijadikan seperti apa alatnya, dan kepenuhan Roh Kudus akan memimpin kita untuk memahami kehendak Tuhan bagi kita. Nah, lalu berapa langkah-langkah untuk bangkit dan menjadi terang? Yang pertama, menyadari bahwa ini adalah seruan sekaligus sebagai panggilan untuk bertobat dari keinginan mata, bertobat dari keinginan daging, bertobat dari keinginan dunia. Nah, jadi kata bangkit ini berarti kita harus meninggalkan keinginan-keinginan yang sebelumnya mungkin menarik bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia. Nah, kata Yunani epitumia mengungkapkan keinginan atau hasrat yang kuat. Itu bisa positif, bisa negatif. Nah, ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, karena kita sebelumnya ketika kita ada di dalam kematian, atau ada di dalam posisi tidur, atau di dalam posisi yang jatuh, maka kita diingatkan bahwa telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Nah, ini diingatkan lagi bahwa sebelumnya banyak orang yang telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan perjamuan makan, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, ini selalu diingatkan kita tentang
perjuangan minum. Nah ini memang kadang-kadang membuat kita tidak bisa bangkit. Ya, terus kita masuk di dalam yang kedua, langkah untuk menjadi bangkit dan menjadi terang itu, bahwa kita menyadari bahwa kesanggupan untuk menjadi bangkit dan menjadi terang adalah bersumber dari Tuhan. Nah, ini selalu kita harus ingat bahwa segala sesuatunya itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Karena itu ketika kita bangkit dan menjadi terang, bukan untuk bangkit untuk diri sendiri dan menjadi terang untuk diri sendiri, tapi karena sumbernya daripada Tuhan, maka segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini kita harus selalu ingat hal ini, bahwa ini bukan tentang diri kita sendiri, bahwa ini adalah tentang Dia, kepada Dia, dan bagi Dia, karena datang dari Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, kita ingatkan pagi ini, kalau kita mau bangkit, kita mau jadi terang, terangnya, bangkitnya, bukan untuk diri kita, bukan tentang kita yang hebat, tapi tentang Dia. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Saya lihat waktu 5:53, ada 7 menit lagi, ada 3 slide. Mungkin bisa Pak Hangki sampaikan ini bisa 2 kali, tapi kelihatannya bisa langsung 1 kali aja. Apakah saya terlalu cepat? Cukup, Pak. Cukup ya? Biasa bisa diterima. Bisa ya? Oke, kalau itu kita lanjutkan aja, ada 3 slide. Kita bisa selesaikan saja satu PPT ini hari ini. Sisa 6 menit. Ya, menjadi teladan yang ketiga adalah menjadi teladan dalam seluruh area kehidupan kita. Menjadi teladan dalam seluruh area kehidupan kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah ini, kalau sekarang ini kan kita ngelihat orang muda nggak seperti lagi diperlakukan seperti orang muda zaman sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya orang muda itu dianggap apa gitu. Tapi sekarang udah terbiasa kita, anak-anak muda memimpin udah terbiasa. Nah yang kedua di sana dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini gak mudah ya, menjadi teladan dalam perkataan, menjadi teladan dalam tingkah laku, menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kesetiaan, menjadi teladan dalam kesucianmu. Nah ini 1 Timotius 4 ayat 12. Dan kita masuk kepada ciri-ciri orang yang sudah diterangi hati dan pikirannya. Yang pertama, sudah mengalami pembaruan budi, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang-orang ini harus diterangin dulu hatinya dan pikirannya, baru dia bisa menjadi terang. Nah, ciri-cirinya adalah bahwa orang ini sudah mengalami pembaruan budi, dia bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Nah, itu dia. Yang kedua, dia mempunyai panca indera rohani yang terlatih, yang tujuannya adalah supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ibrani 4 ayat 12. Nah ini memang gak mudah Bapak Ibu. Saya terus terang juga panca indera ini selalu di dalam pembicaraan, ketika berbicara dengan seseorang atau ketika kita berdiskusi, saya dalam hati suka, Roh Kudus tuntun saya, Roh Kudus beritahukan kepada saya maksudnya. Nah itu memang gak mudah bagi kita, tapi ketika kita datang itu pun kita kadang-kadang gak nangkep, karena butuh kesenyapan untuk menangkapnya. Nah butuh sesuatu yang peka istilahnya untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang ketiga, yang selanjutnya,
memiliki kesanggupan rohani yang dapat membedakan mana yang berguna dan tidak berguna, dan mana yang membangun dan tidak membangun. Nah ini, jadi kita harus lihat dulu, ini berguna nggak? Ini nggak berguna, ya nggak usah dikerjakan. Ini membangun nggak? Ini tidak membangun nggak? Nah ini harus kita latih diri kita. Jadi ciri-ciri orang yang sudah diterangi hati dan pikirannya, ya tentunya sudah mengalami pembaruan budi, sudah mempunyai panca indera rohani yang terlatih, dan memiliki kesanggupan rohani yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang membangun, mana yang tidak membangun. Nah inilah ciri-ciri orangnya. Dan kesimpulannya pada pagi hari ini adalah bangkit dari perbudakan dosa masa lalu. Nah, kalau ada di dalam dosa yang masa lalu, ya sudah selesai hari ini. Kita bangkit daripada itu. Nah, kemudian bangkit dari mental budak, bangkit dari pengemis menjadi seorang the winner. Jadi kalau kita, mentalitas kita budak, mentalitas kita menjadi seorang pengemis, maka kita bangkit dari sana. Dan bangkit dari pemberontakan kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada orang tua, menjadi seorang yang rendah hati. Nah ini mudah ini, bangkit dari pemberontakan kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada orang tua, menjadi seorang yang rendah hati. Nah saya kemarin baca mengenai kitab Ayub. Ternyata Ayub itu memang orang yang takut sama Tuhan, tapi satu ketika Ayub itu seperti memberontak kepada Tuhan. Lalu ketika Tuhan menjawab doanya itu, Tuhan mengingat bahwa ternyata Ayub itu suka komplain sama Tuhan, tapi dia selalu taat kepada Tuhan. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia selalu cinta kepada Tuhan. Nah ini ciri-cirinya adalah seorang yang rendah hati. Nah lalu bangkit dari kebiasaan masa lalu, kikir, licik, penendam. Nah ini, kita kalau masih ada sifat-sifat kikir, licik, penendam, harus bangkit di tahun ini. Gak boleh ada di sana lagi. Lalu yang terakhir, bangkit, belum yang terakhir satu lagi. Bangkit dari berbagai bentuk rasa bersalah, rasa tertolak, rasa minder. Nah ini, saya juga pernah di posisi ini. Jadi kalau ini berbanding terbalik dengan Pastor Ibob, dia itu selalu nggak ada minder-mindernya, mau siapapun dia, waduh luar biasa, berani aja dia, pilih aja lagi, kayak itu katanya. Pastor Ibob itu kalau udah berhadapan sama orang tuh, dia waduh nggak ada minder-mindernya. Nah itu bahan PPT pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya kembali ke ini dulu. Nah, baik, karena sudah selesai, maka kita tutup dalam doa. Sesi pertanyaannya nggak cukup karena saya habiskan, tapi besok kita coba atur lagi supaya ambil waktu 10 menit sesi tanya jawab dari bahannya. Kira-kira apa yang saya sampaikan barusan bisa diterima atau bisa dibaca di layar? Mohon tanggapannya sebentar, Pastor Ibob atau Pak Pur atau siapa yang lain? Puji Tuhan, bagus Pak Gembala. Mohon maaf Pak Gembala, itu PPT-nya bisa dibagi nggak Pak? Mana Pak Pur? PPT-nya itu bisa dibagi ke itu nggak, ke apa namanya? Pengerjaan ke audiens ini nggak, supaya pelajari lagi gitu. Oh ya, saya bagi di grup ilmu yang rekan ya. Iya, betul Pak Gem. Bagus Pak Gem. Mantap Iya, Pak Pur. Iya Pak. Mantap. Supaya bisa dipelajari lagi gitu Pak Gembala. Oke. Ya hari ini kita dapat terima kasih Pak Gembala. Besok kita bahas lagi. Kalau Pak Hans sudah sehat, ya dia yang bawakan, dia yang menguasainya. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan.